Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Apa kabarnya di rumah? Mudah-mudahan sehat, baik, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Nah, pada kesempatan ini kita membahas yakni Quran surah Al-Mursalat nomor surah ke-77. Ambil Al-Qurannya, kita buka. Sekarang kita akan membaca pada ayat ke-4, 5, dan 6. Nah, jadi bisa di rumah, ayo ambil, kita masih cukup banyak waktu ya untuk membaca nih, sama-sama mengulang kaji kita agar semakin hari semakin berkualitas bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kita mulai, silakan Nara dibaca ayat ke-4, ke-5, dan ke-6. Falfariqati farqa falmulkiyati dzikra udhran aw nudhra. Oke, Alesya. Bismillahirrahmanirrahim. Falfariqati farqa falmulkiyati dzikra udhra aw nuzra. Oke, coba Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Falfariqati farqa falmulkiyati dzikra usron aw nusra. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Hati-hati dengan huruf-huruf yang tidak seharusnya dipantulkan. Ya. Itu terpantulkan kalau bahasa kita, karena belum sempurna sukunnya, kita sudah menyebutkan huruf yang setelahnya. Akhirnya terpantulkan dia. Nah, Falfariqati farqa. Ya, kalau kita belum sempurna ya, lam yang sukun itu belum sempurna, kita sudah menyebutkan huruf fa, maka hati-hati lamnya itu terpantulkan. Falfariqa. Nah, itu ya. Itu yang namanya terpantulkan, bukan disengaja, tapi terseret gara-gara lam itu belum sempurna ya. Belum sempurna dia sukun, tapi kita sudah menyebutkan huruf fa. Itu ya. Fal fariqati farqa. Itu ya. Jadi sempurnakan dulu. Fal fari, ri ya, ri tipis ya. Jadi harus ada pembedanya. Ya, ri. Ro tebal, ri tipis sekali. Falfariqati farqa. Nah, selanjutnya itu ada dua lam ya. Ada kaf yang sukun. Jangan sampai itu ya kembali lagi terpantulkan ya. Falmulqi ya, falmulqi. Nah, itu sudah sempurna ya, lamnya yang sukun ya. Jadi jangan sampai terpantulkan. Falmulqi. Nah, atau lam yang kedua, falmulqi. Nah, itu pemirsa di rumah yang harus diperhatikan ya. Loh, gimana Ustadz kita biar tahu kalau kita salah, apalagi baca sendiri, rekam. Nanti didengerin. Nah, jadi memang bagusnya dalam membaca Al-Quran itu ya sistemnya talaki ya, langsung di depan guru biar langsung ada koreksi di dalam bacaannya ya. Ya, sekarang kita lihat lagi di ayat kelima. Fal mulqiyati kaf ya, dzikra ya. Itu bukan pantulan tapi sifatul huruf kaf itu maksudnya ya. Falmulqiyati dzikra. Gitu. Saya ulang sekali lagi. Falmulqiyati dzikra. Nah, sekarang kita lihat tausiahnya huruf kaf.
kaf ya. Ka bukan ka ya, bukan juga ka, bukan, jangan terlalu berlebihan ya. Kakiku bak. Jadi ka itu di langit-langit ya. Tapi dia langit-langit dalam. Jadi kalau kita ini biasanya kalau di gambar makhrajul huruf itu diberikan titik di langit-langit itu tempat keluarnya. Jadi dia seakan-akan angin itu mendorong kena langit-langit lalu keluar dia. Jadi dari situ dia. Kakiku bak ya. Kakiku bak, bukan kakiku, bukan kakiku, tapi kakiku bak. Ya, ada kh kalau dalam bahasa Indonesia itu kh bak gitu. Nah, jadi itu untuk huruf kaf ya. Fal mulqiyati dzikra. Nah, sekarang di ayat ke-6 itu zalnya, zal juga hati-hati juga ya, itu zal 2 ya, yang di ujung lidah makhrajul hurufnya za ya, za zi zu baz. Jangan sampai udhron. Jadi itu memang terpantulkan ya, terpantulkan tanpa kita sadar terkadang. Kenapa? Karena belum sempurna sukunnya huruf zal itu, kita sudah menyebutkan huruf setelahnya. Akhirnya terseret dia. Udhron, nah itu nggak boleh ya. Jadi udhron au nuzra. Udhron au nuzra. Nah, begitu. Nah, lalu ada ron fathatai di depannya alif. Itu izhar halki. Jadi kita lihat di hukum nun mati atau tanwin. Tanwin bertemu dengan alif itu masuk dalam hukum bacaan izhar. Hurufnya ada 6 ya. Alif, ha, kha, ain, ghim dan ha. Izhar. Maka dibaca jelas. Jadi ketika kita membacanya udhron au nuzra gitu. Udhron au nuzra. Nah, satu lagi, zal itu makhrajul hurufnya adalah ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi bagian atas. Nah, jangan sampai bergetar ya. Kalau bergetar dia seakan-akan terpantul dia. Jangan sampai. Udhron ditekan ya. Udhron au nuzra gitu. Udhron au nuzra. Nah, itu huruf zal. Nah, jadi hati-hati juga dengan zal yang sukun, jangan sampai terseret, akhirnya dia terpantulkan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita wasol? Lanjut aja nih dari ayat 4, 5, 6. Maka kalau di sana ada huruf akhir dari ayat itu tandanya 2, di sini kebetulan fathatain semua, maka dia berlaku hukumnya ya. Contoh, kita lanjut dari ayat 4, 5 misalnya. Fal fariqo. Kita lanjutkan nih. Fal fariqati farqan falmul. Nah, maka qon itu fathatain bertemu dengan fa, ikhfa. Nah, boleh karena terlalu pendek, boleh nggak kita wasol? Lanjut, boleh. Tapi perhatikan hukumnya. Jangan dibaca, kalau kita wakaf kan dibaca ko ya, bukan kon. Lalu kita baca ko, salah. Misal contoh, fal fariqati farqa falmul, itu nggak boleh. Sama kadang kita baca suratul ikhlas ya, al-ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allah. Itu kan nggak wakaf kita, artinya wasol. Seharusnya
Qul huwallahu ahadunillah. Jadi kalau dia alif lam ya awal itu ada nun kecil di bawahnya. Ya, maka qul huwallahu ahadunillah. Ya, Allah itu Allah nillah. Misalnya ada nun kecil. Jadi bukan qul huwallahu ahad. Allah itu kalau kita tidak tanapus berarti kita tidak berhenti di sana. Jadi kalau qul huwallahu ahad Allah itu baru boleh. Berarti kita memang berhenti. Nah, ini yang terkadang sering salah ya. Kita baca cepat tapi itu bukan waqaf tapi kita wasol. Seperti di kasus suratul Ikhlas tadi. Nah, kalau kita wasol di ayat ke-4, 5, 6 maka berlaku hukumnya. Ya, sekarang kita baca nih ayat 4, 5, 6 sekaligus karena terlalu pendek ya. Nah, perhatikan bagaimana hukum-hukum yang kita baca. Fal fariqati farqan fal mulqiyati dzikran udhran aw nudhra. Nah, kalau dzikran kenapa dibaca tidak seperti qamfa? Karena beda hukum dia. Kalau yang pertama ikhfa, yang kedua izhar, maka dibaca jelas. Nah, itu kalau kita wasol, kalau kita lanjut ya, wasol itu artinya lanjut, waqaf artinya berhenti ya. Kalau kita wasol maka berlaku, perhatikan huruf-huruf akhirnya. Kalau dia fathatain, kasratain, domatain, maka dia berlaku hukum di dalamnya. Ya, lihat huruf setelahnya, maka berlaku hukum. Kalau dia ikhfa harus dibaca ikhfa. Kalau depan ada huruf izhar maka harus dibaca izhar, dibaca jelas. Itu kurang lebih di ayat ke-4, 5, 6. Masih ada 7, 8, 9 akan kita baca. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran.